podium dulu. Ya, Pak Sandi jangan lihat nilainya ya, tapi ini sebagai bentuk kenang-kenangan kita. Dan saya minta silaturahmi tetap berjalan ya. Tetap memberikan sumbangsi seperti yang tadi, dilanjutkan terus ya. Terima kasih ya. Tiba saatnya kepada acara yang telah kita tunggu-tunggu, yakni tausiah dengan diakhiri doa yang disampaikan oleh pimpinan Yayasan Ar-Rahmaniyah Bapak Kiai Haji A.A. Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala BNN yang Abi cintai dan semoga Allah rahmati, Bapak Kasubag Umum yang Abi hormati dan semoga Allah rahmati, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa sebut satu persatu, semoga Allah rahmati. Dan semoga kita semuanya ada dalam rahmat dan ampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lihat sepertinya terharu sekali dalam acara ini. Ada perpisahan Pak Sandi yang sudah cukup lama ya. Namun tidak ada perkara yang tidak disengaja, ini disengaja oleh Allah. Akan lebih indah lagi dan semoga menjadi tumbuh energi kekuatan batin yang positif, mengingat Pak Sandi yang akan meninggalkan BNN Ciamis. Juga kita adanya di muka bumi ini, tak mungkin ada diri kita tanpa ada ibu bapak kita. Yuk kita pegang kertas, insya Allah mudah-mudahan akan menambah kekuatan iman, energi kita untuk bareng-bareng mengikuti nadom ya. Nanti boleh ibu-ibu yang pegang ini nanti ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Al-Quran telah dialunkan, sambutan telah didengarkan, ucapan perpisahan pun telah selesai. Mari kita sambut, dorong sehingga benar-benar acara ini membuahkan energi yang positif. Boleh Abi yang memimpin dulu. Diberkatil mukjizat Al-Quran. Boleh? Bibarakatil mukjizat Al-Quran, bibarakati sholawat. Boleh baca? Semoga jadi syafaat nanti di yaumil kiamat. Boleh Bu? Bibarakatil mukjizat Al-Quran, bibarakati sholawat, semoga jadi syafaat nanti di yaumil kiamat. Semoga Allah menyatukan ibu bapak yang dirindukan, juga guru-guru panutan dalam surga yang diharapkan. Semoga Allah menyatukan dengan jamaah pengajian
yang diharapkan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalaupun Pak Sandi berpisah, ini tidak tahu ada acara perpisahan Pak Sandi. Namun apa yang diungkapkan barusan, dimanapun dan kapanpun, lebih baik nanti, lebih baik dan lebih dalam surga yang diharapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun tidak ada perkara yang disengaja semuanya oleh Allah. Tidak ada perkara yang tidak disengaja. Ini semua disengaja oleh Allah. Ma asobaka min musibatin fil ardi wala bi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa yang terjadi di muka bumi, apa yang terjadi pada diri manusia telah tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Karena itu tiada lain, Pak Sandi didoakan, dan insya Allah Pak Sandi kita semua ada dalam doa dan doa sehingga benar-benar hidup ada dalam kebarokahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang Abi sayangi dan semoga Allah rahmati, tema yang akan disampaikan pada siang ini di dalam acara akhir tahun di bulan Hijriah 1443 akan meninggalkan 1444 akan segera datang. Maka tema isi akhir tahun dengan meningkatkan amal. Bapak Kepala BNN, Ibu Bapak semuanya, semoga ada dalam rahmat Allah. Yang pertama, mari kita menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri anjen sebelum Allah menghisabnya. Auzanu anfusakum qabla an tuazanu. Timbang diri kalian sebelum Allah nanti timbang dari berbagai perjalanan kehidupan. Amal-amal yang dilakukan pasti dan pasti akan dihisab, akan ditimbang oleh Allah. Betapa bijaksananya manusia-manusia yang beriman di akhir tahun ini mengisi dengan menimbang-nimbang apa yang telah kita perbuat. Hamba-hamba Allah, betapa banyak dosa-dosa yang telah dilakukan dari 1443 ke belakang sampai akan menghadapi tahun baru 1444 Hijriah. Yuk tanya, berapa banyak amal yang telah dilakukan? Disadari atau tidak bahwa diri sedang antri dalam antrian yang sangat panjang untuk menuju ke alam pekuburan. Barangkali begitu lama dengan Pak Sandi, tadi katanya 9 tahun, tapi ketika saatnya Allah memisahkan, berpisahlah. Namun insya Allah perpisahan Pak Sandi akan bertemu kembali. Tapi manakala malakal maut menjemput, siapa yang akan menemani melainkan hanya amal dan amal kita. Maka di akhir tahun ini semoga amal kebaikan yang telah dilakukan, terutama Pak Sandi yang akan meninggalkan BNN, benar-benar apa yang diungkapkan tadi ingin bermakna bagi nusa dan bangsa. Khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat terhadap orang lain. Mudah-mudahan selama 9 tahun di BNN, apa yang dia baktikan menjadi nilai kebaikan di dunia dan akhirat. Allah angkat derajatnya, mempermudah segala permasalahannya, diangkat pada derajat yang mulia di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau yang mati mungkin saudara kita telah meninggal dunia, tetangga telah ada di alam baka, dulur tos dikubur, kurang rasana masih lila jemila. Padahal diri sedang antri dalam antrian yang sangat panjang untuk menuju ke alam kubur. Mari kita tanyakan di akhir tahun ini,
Berapa banyak amal yang telah lakukan, berapa banyak maksiat yang telah kita perbuat. Ternyata perbuatan maksiat itu bagi Allah mah tidak ada apa-apanya, tapi bagi diri ternyata perbuatan maksiat pun akan berbuah menjadi kebaikan. Kenapa? Manakala di tahun sekarang banyak maksiat dan maksiat, ternyata di samping, di belakang maksiat ternyata ada tobat. Artinya ada maksiatnya, di sana ada kasih sayang Allah. Allah membuat tobat, Allah membuat maksiat, ternyata ada rahmat Allah. Jadi bagi siapa saja yang telah berbuat maksiat di akhir tahun ini, yakinkan ternyata di balik maksiat itu ada kasih sayang Allah. Tinggal mau atau tidaknya bertobat dan bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau yang maksiat saja ada rahmat Allah, kalau berbuat kesalahan ada kasih sayang Allah, bagaimana orang yang berbuat taat dan taat? Sudah pasti dan pasti rahmat Allah akan menyertainya. Maksiat saja ada tobat, artinya akan berbuah rahmat Allah. Bagaimana orang yang berupaya taat, insya Allah rahmat Allah akan selalu menyertainya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini, di saat-saat perpisahan, apa-apa kesalahan, apa-apa kemaksiatan, Allah bersihkan, diganti dengan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, setelah yang pertama menghisab diri, menatap dosa, ternyata ada rahmat Allah. Apalagi ketika taat sudah ada rahmat Allah. Yang kedua, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sandi, juga oleh Bapak Kepala BNN, bagaimana kehidupan ini semua jadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Semua aktivitas jadi nilai amal ibadah. Sudahkah semua aktivitas menjadi nilai amal ibadah atau tidak? Hanya diri masing-masing. Maka kalau berbicara nilai ibadah itu hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa, hanya sedekah, betapa ruginya. Akankah ibadah kita bisa menebus menjadi ahli surga? Itu belum jamin. Andai kata ibadah sholat saja 5 menit atau 10 menit, 5 kali sholat 50 menit, bulatkan saja 1 jam. Artinya 1 jam yang menjadi nilai amal ibadah. Akankah cukup menjadi ahli surga dengan ditebus hanya 1 jam? Pertanyaannya, yang 23 jam dipakai apa? Tidur. Dipakai tidur katanya. Manakala tidurnya tidak jadi nilai amal ibadah, betapa ruginya. Padahal Rasul telah mencontohkan bagaimana tidur Rasulullah SAW. Seringkali diungkapkan 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Katakan saja untuk tidur 5 atau 6 jam. Manakala tidur tidak jadi nilai amal ibadah, betapa ruginya. Tadi kata Pak Kepala, bagaimana semua aktivitas menjadi nilai amal ibadah. Kita dilahirkan di dunia ini tak pernah tawar-menawar ingin jadi istri nu cantik nu gelis teu. Teu pernah tawar-menawar ingin jadi laki-laki yang ganteng teu. Inung bapak orang ge keur nya ge teu niat nyeun budaknya, teu niat nyeun budak. Ada yang apa? Nyeun nikmat. Jadi tak pernah berpikir buat anak, tapi ternyata buat nikmat. Jadi manakala diri diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menjadi nilai amal ibadah dan hanya beranggapan nilai amal ibadah itu hanya waktu sholat yang dibulatkan umpamanya hanya 1 jam, yang 23 jam dipakai apa? Maka tadi ada yang bertanya, dipakai tidur. Manakala tidurnya tidak jadi nilai amal ibadah, betapa ruginya. Yang dikhawatirkan bukan lagi rugi, tapi celaka. Bagaimana tidur dijadikan nilai amal ibadah? Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana tidur Rasulullah SAW. Sebelum tidur punya wudu. Masa wudu tara? Insya Allah tak?
Itu Rasulullah. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan biasa wudu, mudah-mudahan istiqomah. Sebelum tidur Rasulullah SAW, kenapa ada kejadian dulu? Ketika Rasulullah SAW kena guna-guna, sepantas Rasulullah SAW pernah kena guna. Bagaimana kita tidak? Rasulullah SAW sebelum tidur membacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibeginikan. Fatihah, ayat kursi yang cepat saja. Tiupkan, dua Al-Ikhlas, dua Al-Falaq, dua An-Nas, tiupkan. Sedikit agak basah, tong lebatin dak sebabase. Lalu sapukan ke tubuh. Itulah tidur Rasulullah SAW. Sapukan ke sini, tiupkan ke depan, sini, lalu ke samping, lalu ke belakang. Bongan tadi ini nyebut tidur, jadi dibahas tidur. Jadi bagaimana tidurnya menjadi nilai amal ibadah di hadapan Allah di akhir tahun ini mulai. Perempuan ke depan, digini jangan digini-gini ya. Biarkan bagian sama. Langsung ke belakang. Rasulullah SAW saja yang telah dijamin menjadi ahli surga. Yang bagaimana kita? Tidak kena guna-guna. Sehingga turunlah surat Al-Falaq. Bagaimana untuk membentengi diri. Begitulah di sana orang yang bertobat dan orang yang berobat di sana dilatih seperti itu. Kira aku bapak-bapak nu cager terak nu gering. Gering kene. Nah, yang kedua, yang utama tadi kata Bapak Kepala, bagaimana kerja itu jadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, atau asal pergi saja dari rumah? Coba, maaf, ini mah bukan menggurui, hanya sebatas mengingatkan. Biasa atau tidak keluar dari rumah dengan mengucap Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Angkatkan kaki. Baru kerjanya akan jadi nilai amal ibadah. Pulang ke rumah, alhamdulillah telah Allah sampaikan kembali dengan keselamatan. Indah Islam. Tinggal mau atau tidak. Jadi bagi barokah. Siapa? Yang kedua, manakala telah mengamalkan segala yang dilakukan, tidurnya, kerjanya, perilaku yang lain jadi nilai amal ibadah di hadapan Allah. Yang ketiga, perilaku sehari-hari untuk menuju hidup penuh dengan kebarokahan. Setiap langkah, setiap perilaku yang mau dikerjakan awali dengan Bismillah. Dihayati, bukan asal Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan kerupuk, makan apa ini? Baca. Dabongan disuguhan baca. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak Bismillah akan jadi makanan setan. Namun Rasulullah SAW pun memberikan tata cara, upacara. Bagaimana tata cara upacara melalui ibadah sholat? Ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Makanya jadi amal ibadah atau tidak? Rasulullah SAW makan lepet. Bacaan. Ya, anggap nolak ya. Guys gitu arahnya. Saya ngobrol guys kalau. Yang jadi permasalahan, makan dan minum jadi nilai amal ibadah atau tidak? Yang tadi khawatir sekali kalau ibadah hanya 1 jam. Tapi bagaimana yang terjadi pada kenyataannya? Ketika pagi-pagi makan solabi atau makan dia baca, hiji makan gorengan, hiji makannya dengan tangan kanan, satu lagi dengan tangan kiri. Ini musibah atau barokah?
Sudahkah kita yang berusia 50-60 tahun, yang usia 40 tahun menjalankan sunnah Rasulullah SAW, baru makan saja akan jadi nilai amal ibadah. Jadi pantas kalau Pak di sana di Aromania makin enjoy dan enjoy aja, ya, enjoy aja. Alhamdulillah tiap tahun bisa berangkat ke Tanah Suci. Besok Oktober berangkat lagi ke Tanah Suci. Yang mau boleh tanggal 23 Oktober ya, 27,5 juta umroh. Kurang dari 30 juta. Yang satu dengan tangan kanan pada umumnya, kenapa ketika makan gorengannya, makan siswanya, ini 2 dibuka 1, ini 1, ini memperbaiki amal sehari-hari aja lah. Ya. Apa umat Islam itu? Tapi mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Setelah salat saya makan lepot, setelah selesai makan ini gorengan dianggap nih, lalu minum. Kebanyakan 90% setelah saya survei ternyata minumnya dengan tangan kiri. Menganggap bahwa ini bukan jadi nilai amal ibadah, padahal ini ibadah awal daripada keberkahan diri, keluarga, dan bangsa. Awali dari contoh dari diri. Bagaimana Rasulullah SAW berjuang selama 23 tahun berjuang, bagaimana 3/4 dunia dan sekarang mendunia menguasai dunia. Karena Rasulullah bukan hanya yang diucapkan, tapi sebelum diucapkan diamalkan. Boro-boro atau lebih jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syariat Islam, syariat Islam. Minum dan makan aja jauh dari syariat. Betul. Islam. Ini aja lakukan. Beri sunnah Rasul can dilaksanakeun. Allah. Ini aja, yuk mulai dari yang terkecil. Kalau hidup ingin indah Islam itu. Apalagi ya, gabungan tadi mimiti tidurnya, kadinya enak. Karena bab nu nyambung. Makan, tidur, kerja sudah dibahas. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba menemukan sebuah pekuburan. Bersama sahabat memberhentikan. Tiba-tiba berhenti. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah berhenti? Ada umatku yang sedang disiksa di dalam kubur. Ada apa ya Rasulullah? Kencing berdiri. Percikan kencing. Ya Allah. Padahal dia yang meninggal itu di alam kubur ahli ibadah tadinya, tukang ibadah, maaf. Bukan ahli ibadah, tukang ibadah. Kenapa? Percikan air kencing atau istinjanya tidak bersih. Ya Allah, berapa banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dengan api. Oke. Alhamdulillah, jujurna, mudah-mudahan Allah mengampuni atas dosanya. Yang kecil aja lah syariat Islamanya. Temu kagogorowokan tarik-tarik teh, barang hakan wae masih jauh tina sunnah Rasulullah. Ya Allah. Kencing aja diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, minum diberikan aturan, makan diberikan aturan, tidur diberikan aturan, bekerja diberikan aturan. Yang tidak diberikan aturan adalah hewan. Makan dengan aturan, minum dengan aturan, tidur dengan aturan, kerja dengan aturan. Yang tidak diberikan aturan adalah sapi. Jadi kira-kira yang kencingnya masih berdiri manusia apa sapi? Ya Allah. Yuk mulai dari yang terkecil sekarang. Kenapa hidup ini dengan susah dan susah? Jangan-jangan amal ibadah yang dilakukan jauh dari barokah. Wong bawa najis. Enggak ada satu madhab pun yang menerima amal ibadah manakala sholatnya bawa najis. Itulah yang dibenahi di Ar-Rahmaniyah, jangobatan jangarahkeun weureu jeung nu ODGJ. Berarti nu cager hese-hese teuing. Lamun nu ODGJ nu gering mah di ditu nu tararobat pantes atuh. Pantes kitu teh. Nah, di bapak-bapak kabina-bina teuing tadi cenah ngajawab Ina berdiri apa? Joko berdiri. Alhamdulillah aku jujur. Ya Allah. Yang terakhir,
zikir setiap saat, pemahaman zikir setiap saat. Ada gambaran ketika sholat. Sholat ada 3 zikir. Yang satu adalah bil arkan, adalah perbuatan nih, kesimpulan di dalam sholat. Bil arkan, apapun yang dilakukan, gerak, gerik, tingkah laku, paripola manusia dalam kehidupan sehari-hari telah digambarkan di dalam sholatku tadi. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam sholat ada zikir berarkan dalam perbuatan. Apa-apa yang di hadapan kita manakala bukan hak kita jangan diambil, itu perbuatan. Cari yang halal-halal saja. Siap? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua bil lisan di dalam salat. Tadi gerakan Allahu Akbar. Apa bil lisannya? Ungkapan Allahu Akbar dan yang lain sebagainya dari Allahu Akbar, dari niat sampai salam itu ungkapan adalah lisan, artinya dzikir bil lisan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari manakala yang tidak boleh diucapkan jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ima barudak ayeuna. Siapa yang karek sih budak ini? Gato klereng. Anjing. Ada apa ya? Apa sih? Monyet. Padahal itu klereng, kareci apa misal bahasa Jerman. Ya, enggak tahu anak sekarang. Anjing, monyet, goblok. Asia kemana baik? Allah. Siap benahi dari sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri anjing sebelum dihisab oleh Allah. Artinya telah membuktikan apa yang dijanjikan di dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Bil arkan, bil lisan, bil jinan, alias hati, bil qalbi. Neng, bapak-bapak, nogarelis dari itu mah jeung bulu kusutun paharet-paharet teh. Mesti maklum itu da mantan weureu. Geus digeuyingkeun kadang-kadang menyeduhan. Ya Allah, Rabbi, aya nu jeung kararasep. Bagaimana? Bukan hanya sebatas cantik di muka, bukan hanya sebatas kasep di muka. Kalau tadi digambarkan orang-orang yang telah mendahului kita telah ada di alam kubur, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bukan yang telah mati, bukan, tapi yang masih hidup mati hatinya. Boga rasaan kapan ibu-ibu magen baheula teu prada hanya nyeri kudu jadi salaki. Sakitnya itu di sini. Artinya hati itu lebih peka dari berbagai permasalahan kehidupan. Pertanyaannya, sudahkah hati-hati diri orang masing-masing menjadi pemimpin atau belum? Manakala menjadi pemimpin, mari kita lihat contoh. Ketika di depan ada perbuatan salah, ini haram, ini halal, ini subhat, hati berbicara gitu. Namun ternyata setan lebih dasar, tak akan berhenti, kata Allah dalam Al-Quran, firman-Nya, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Allah berfirman, setan ngobrol, kami tak akan berhenti membelokkan manusia dari jalanmu yang lurus, terus mengganggu. Geus di imah aya nu geulis ge di jalan apa sandi. Ya Allah, hati mengaku bahwa itu istri orang, bahwa itu jahe, janahe, heran, tapi punya istri di rumah. Dosa. Dilihat dosa, tadi lihat bar. Pengalaman. Sampai sejauh mana hati kita? Manakala hati mampu mengendalikan, kalaupun pernah dilihat cukup satu kali, langsung iringi dengan isi. Itulah sayangnya Allah, yang tadi awal maksiat saja akan menjadi rahmat kalau mau tobat. Artinya setiap perbuatan salah bagian daripada jalan kasih sayang Allah. Kalau mau tobat maka akan tumbuh menjadi rahmat Allah. Yang terakhir,
kalau hati sudah menjadi pemimpin. Imam Ghazali berkata bahwa hati itu adalah a'dhamul a'dham, paling agung dari anggota badan. Tinggal tanya, apakah hati ini sudah menjadi komandan atau masih tetap jadi prajurit? Manakala hati menjadi prajurit, kalaupun hati mengakui anggota badan menjadi prajurit, maka jauh daripada kebenaran. Tapi manakala hati telah menjadi komandan, apapun yang dikatakan hati ketika hatinya belum sakit, benar-benar terbimbing adalah qalbun salim, maka apapun perbuatan-perbuatan yang salah dilihat, mata tahu bahwa itu perbuatan salah, hati hidup, maka langsung akan diiringi dengan istighfar. Kenapa? Yakin tanpa menggunakan itu pun Allah akan justru membukakan keberkahan dan keberkahan. Itulah hikmahnya dari dzikir setiap saat, merealisasikan apa di dalam sholat yang dikerjakan adalah bil arkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, disebut dengan dzikir setiap saat. Yang benarnya dari Allah, salahnya kesalahan Abi, bukan menggurui tapi sedang mengingatkan diri. Mudah-mudahan benar-benar di akhir tahun ini menjadi pembuka pintu rahmat dan ampunan Allah, sehingga di tahun baru benar-benar bisa robah barang siapa di tahun ini lebih baik dengan tahun kemarin, itulah orang-orang yang baik. Barang siapa di tahun ini, di hari ini, di minggu ini sama dengan tahun kemarin, dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang rugi. Barang siapa di hari ini, barang siapa di minggu ini, barang siapa di tahun ini lebih rusak daripada tahun kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan hari ini, minggu ini, tahun depan lebih baik dari tahun-tahun yang akan ditinggalkan. Pak Sandi yang akan meninggalkan BNN lebih baik daripada apa-apa yang telah dilakukan, dan semuanya ada dalam rahmat dan ampunan Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.